Istri Wali Kota Bekasi, Sugiyati Rahmat Effendi, didaulat menjadi pelindung pagayuban Posdaya Bekasi oleh Ketua Yayasan Mandiri Haryono Suyono. Pembukuan ini dilakukan di Asrama Haji Bekasi pada Selasa 23 Desember 2014. Ibu Wali Kota mengatakan amanah ini akan dijadikan motivasi untuk menciptakan ibu-ibu hebat penggerak Posdaya di Bekasi. Kita gali bagaimana menjadi kader yang berinovasi dan kreatif, bahwa kita memberikan satu penyuluhan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa maknanya BKR, apa maknanya BKR, apa maknanya lansia. Inilah tugas kita bersama-sama. 1.000 orang yang tergabung dalam Posdaya Bekasi menyambut baik pengangkatan Ibu Wali Kota. Mereka berharap Sugiyati mampu mengembangkan Posdaya dengan memberikan tambahan bantuan modal dan mempermudah regulasi ataupun perizinan kegiatan Posdaya di Bekasi. Status Midin TV Posdaya melaporkan. Acara peluncuran 26 pos-pos pemberdayaan masyarakat atau Posdaya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digelar di Pondopo Krido Manunggal, Selasa 26 Mei 2015. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban Nur Nahar Hussein, kemudian GM PT Holcim Indonesia, kemudian Sidik Darul Sulistyo, dan Profesor Haryono Suyono beserta tamu undangan yang lain. Menurut General Manager PT Holcim Indonesia, Sidik Darul Sulistyo, Posdaya ini merupakan salah satu metode bagaimana memberdayakan keluarga. Pihaknya sengaja membuat Posdaya ini sebagai salah satu channel untuk program CSR Holcim. Targetnya untuk tahun ini program Posdaya didirikan mulai dari Desa 1 di Ring 1 pabrik Holcim. Meski baru diluncurkan, namun saat ini sudah mulai berjalan dengan mendirikan 26 Posdaya di desa-desa tersebut. Pihaknya mengharapkan dari Posdaya-Posdaya ini terus dapat berkembang dan mandiri, sehingga masyarakat yang terlibat dapat menjadi masyarakat berdaya, mandiri, sejahtera bersama Holcim. Dalam acara peluncuran Posdaya ini, masyarakat yang terlibat mempertontonkan hiburan tradisional, yaitu dengan tarian-tarian dan diiringi alat musik tradisional. Meski sejauh ini Posdaya belum banyak kegiatan, namun masing-masing Posdaya sudah mempunyai kepengurusan dan mempunyai program kerja. Kedepannya ini akan terus disupport oleh PT Holcim Indonesia, sehingga program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pos pemberdayaan keluarga, jadi salah satu metode bagaimana memberdayakan keluarga. Jadi kami menggunakan Posdaya ini sebagai salah satu channel untuk program CSR kami. Untuk targetnya sendiri Pak di Tuban? Ya, kita mulai dari Ring 1 dulu ya, jelas. Kami sudah mulai operasi tahun ini, kita mulai dengan 26 Posdaya. Saya berharap dari 26 Posdaya ini kan ada sebagian yang sudah mulai mandiri nantinya, dan kami bisa mengekspand, bisa melebarkan lainnya. Terus harapannya sendiri Pak dengan daya berdaya? Ya, harapannya masyarakat terlibat, masyarakat berdaya, mandiri, dan sejahtera bersama. Selain peluncuran 26 Posdaya, dalam acara ini juga digelar talk show Posdaya, gelanggang dagang Posdaya, gebiar pemetaan Posdaya, serta dialog intervisifikasi Posdaya. Tim TV Posdaya melaporkan. Pancasila yang menjadi ideologi bangsa ternyata sudah kehilangan ruhnya. Mahasiswa yang awalnya menjadi gerbang pertama yang memegang teguh gelora Pancasila kini sudah berubah. Perkembangan globalisasi yang terjadi diduga telah mengikis semangat itu. Akhirnya kini mahasiswa banyak yang tidak mengenal makna Pancasila. Bahkan poin-poin dalam Pancasila saja sudah banyak yang lupa. Sekretaris Mandiri Subiakto Cakrawardaya menyayangkan kondisi ini. Pasalnya Pancasila adalah jawaban dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin ganas. Kemiskinan dan pengangguran seyogyanya bisa diatasi lewat jiwa Pancasila, yaitu gotong royong. Kerjasama gotong royong itu adalah core value, ya, nilai inti, nilai utama dari nilai dasar dari Pancasila. Nah, ini kan ngajarin Pancasila siapa dosennya? Ada dosennya di sini. Ini Pak Rektor perlu dapat perhatian nih, pelajaran Pancasilanya. Nggak lulus semua ini berarti. Udah semester 6 nggak menghayati Pancasila. Jadi betul ada yang mengatakan survei bahwa di perguruan tinggi mahasiswa-mahasiswa itu sudah tidak mengenal Pancasila.
Di Universitas Gadjah Mada itu Pancasila juga sudah mulai tidak dikenal, yang dulu tempat basisnya Pancasila, termasuk sistem politik dan ekonomi. Untuk membangun semangat Pancasila, maka Dam Mandiri mencoba mengenalkan dan mengaplikasikan Posdaya yang intinya sebenarnya sama dengan Pancasila, yaitu gotong royong. Lewat Posdaya, maka masalah terbesar di abad ini berupa kemiskinan dan globalisasi dapat diatasi. Masyarakat yang miskin kini memiliki imunitas terhadap masalah globalisasi lewat pemberdayaan keluarga, sehingga masyarakat bisa tidak miskin lagi, tidak sakit lagi, lingkungan bersih, dan memiliki keimanan yang kuat. Baskoro dan Intamangun, TV Posdaya melaporkan. Ketua Umum Persatuan Werdatama Republik Indonesia atau PBPWRI Profesor Dr. Haryono Siono membuka langsung musyawarah daerah PWRI Daerah Istimewa Yogyakarta di Aula Kantor Disdikpora pada Sabtu pagi di hadapan para peserta Musda. Prof. Haryono meminta agar momentum Musda ini dijadikan untuk memperbaiki organisasi. Mantan Menko Kesra sekaligus Ketua Umum Posdaya ini juga meminta agar PWRI melakukan konsolidasi organisasi dan tetap mengabdi kepada masyarakat, meskipun tidak lagi menjabat di pemerintahan. Namun PWRI harus tetap mempertahankan Pancasila serta mampu meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat. Untuk nomor satu, mendalami bahwa Republik tercinta ini dicipta oleh nenek moyang, oleh bapak, oleh nenek kakek kita sekalian yang menolorkan generasi muda yang harus dipertahankan dengan Pancasila, yang harus dipertahankan dengan gotong royong, yang harus dipertahankan karena negara dan bangsa ini berusaha keras meningkatkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyak keluarga Indonesia. Meskipun sebagian besar anggota PWRI sudah berusia sesepuh dan lanjut, diharapkan mereka tetap mampu membantu mengatasi krisis negeri ini, yaitu krisis keyakinan, krisis ekonomi, krisis jati diri, dan krisis ideologi serta kepercayaan. Tim TV Posdaya melaporkan. Tidak hanya mampu memperbaharui pengurus, namun PWRI Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu meyakinkan 3 generasi bangsa ini dalam berjuang dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Meskipun sejumlah besar anggotanya sudah berlanjut usia dan tidak lagi menjabat di posisi pemerintahan dan legislatif, namun anggota PWRI harus tetap membantu kegiatan pemberdayaan di desa-desa. Sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, komunikasi PWRI dengan pemerintah daerah harus tetap terjalin. Ketua Umum PWRI sekaligus Ketua Pos Pemberdayaan Keluarga Posdaya ini juga meminta agar momentum Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni mendatang sebagai momentum gerakan yang lebih dinamis bagi organisasi PWRI. Di Musda PWRI Yogyakarta ini kita harapkan tidak saja memperbaharui pengurus, tetapi juga meyakinkan bahwa generasi lansia ini masih tetap berjuang untuk 3 generasi, baik generasi selama lansia, generasi muda maupun generasi balita, dan mudah-mudahan momentum Hari Keluarga Nasional tahun 2015 menjadi momentum untuk gerakan yang lebih dinamis. Di sela-sela pembukaan musyawarah daerah Musda PWRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Haryono Siono juga berpesan agar PWRI tetap menjaga tradisi sesepuh bangsa seperti gotong royong dan rasa toleransi yang nyaris punah, khususnya bagi generasi muda. Tim TV Posdaya melaporkan. Profesor Haryono Siono sebagai pelopor gerakan Pos Pemberdayaan Keluarga mendapatkan penghargaan Bapak Pangan Indonesia dari Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia pada Jumat 5 Juni 2015 di Balai Kartini, Jakarta. Penghargaan ini diberikan atas berbagai inovasi pangan dan gizi yang sudah dilakukan Haryono dalam tatanan iptek produk dan program, sehingga percepatan perbaikan gizi dapat terwujud dengan baik. Bukti nyata yang telah dilakukan oleh Haryono adalah mampu memberikan pangan dan kesehatan masyarakat melalui pengembangan 45.000 posdaya yang mencangkup penguatan posyandu, pos bimfu, komoditas pangan lokal, kebun bergizi, dan tanaman obat.
Dalam kesempatan ini, Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan juga memberikan penghargaan kepada industri pangan yang telah mengembangkan inovasi pengembangan produk pangan dan program gizi yang sejalan dengan kerangka global dan nasional dalam upaya perbaikan pangan gizi dan kesehatan. Baskoro dan Ita Mangun, TV Pos Daya melaporkan. Ketua Yayasan Damandiri Profesor Dr. Haryono Siono meminta kepada para mitranya yang memimpin wilayah seperti para bupati dan wali kota untuk membuat peta kemiskinan di daerahnya. Dengan demikian akan mempermudah upaya peningkatan dari keluarga prasejahtera menuju sejahtera 1, 2, dan 3. Harapan Haryono Siono disampaikan ketika mengawali rapat koordinasi mitra Yayasan Damandiri di Surakarta 15 Januari 2015. Menurut Haryono, perlunya membuat peta kemiskinan dilakukan sejalan dengan upaya perluasan jangkauan gerakan Posdaya Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya pada tahun 2015. Tidak menutup kemungkinan jumlah Posdaya yang saat ini mencapai 45.000 kelompok Posdaya pada akhir tahun nanti naik 2 kali lipat, menjadi 90.000 Posdaya di seluruh Indonesia. Sekali lagi membuat roadmap bagaimana keluarga prasejahtera itu diangkat menjadi keluarga sejahtera 1 atau sejahtera 2. Jadi konsentrasinya pada daerah-daerah yang dipilih ini adalah seperti itu, yaitu keluarga sejahtera 1 atau prasejahtera itu coba kita angkat menjadi sejahtera 2 atau sejahtera 3. Ini bagian dari LPM-nya. Kepada para bupati dengan pendekatan khusus, kita mohon bupati membentuk dan memilih posdaya-posdaya yang mewakili kecamatan-kecamatan tertentu. Tim Liputan Warta TV melaporkan. Sebagai bekal menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang jatuh pada tahun 2016 mendatang, pemerintah Kota Bekasi memberikan pembekalan ilmu bahasa Inggris kepada ratusan guru dengan bekerja sama dengan Yayasan LIPI. Selain itu, konsep pendidikan di Bekasi juga diperkuat dengan adanya kerjasama dengan Yayasan Damandiri. Wakil Wali Kota Bekasi mengatakan, jika sebelumnya kerjasama hanya pada pendidikan PAUD, ke depan Bekasi juga akan mengembangkan kerjasama pada jenjang pendidikan SD hingga SMK. Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan Damandiri, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Saya kira ini mungkin akan menjadi trigger aja, bahwa mudah-mudahan tadi di sini juga tadi Pak Haryono udah mau melangkah kerjasamanya bukan hanya pada TK dan PAUD, bahkan mungkin sampai SMK katanya Pak Rudi. Nah, jadi kepada beliau. Nah, jadi ini saya kira satu terobosan-terobosan. Termasuk sebelumnya Dinas Pendidikan juga sudah melakukan kerjasama dengan Yayasan Lembaga Indonesia Amerika, di mana guru-guru bahasa Inggris di Kota Bekasi ini diberikan pembekalan terkait dengan metodologi FORSIS yang biasa dikembangkan oleh Yayasan LIA tersebut. Nah, jadi ini semua Bapak Ibu sekalian, karena kami menyadari bahwa hari-hari ini kita sudah memasuki tahun-tahun bonus demografi. Dalam kerjasama ini, Ketua Yayasan Damandiri Profesor Dr. Haryono Siono kerap menggelar seminar yang berisi tata cara belajar mengajar yang menyenangkan, dengan menghadirkan nyanyian dan tarian. Selain itu, dalam seminar juga, Damandiri mengikut sertakan praktisi pendidikan yang sudah melanglang buana bahkan hingga ke Jerman. Baskoro, Itadin, TV Posdaya melaporkan. Pelatihan pemetaan keluarga yang dilakukan Posdaya guna mendapat pemberdayaan mengikuti roadmap yang telah disusun bersama. Diharapkan kehidupan para keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 berkembang lebih baik. Peta keluarga yang dikembangkan Damandiri didasarkan pada indikator global yang telah disusun para ahli dari berbagai bidang, termasuk petunjuk dari para guru besar perguruan tinggi. Ya, indikator untuk pendataan ini ada 21 indikator, tetapi mungkin yang paling penting kita prioritas untuk kali ini adalah indikator yang berhubungan dengan basic needs, dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Itu kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang kita lihat, tetapi di dalam pendataannya kita lihat kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi juga kita lihat, tapi nanti perhatian kita lebih kepada kebutuhan dasar itu.
Pak? Biasanya dalam pendataan yang sering terjadi kesalahan ini seperti apa, Pak? Ya, kesalahan itu adalah kekeliruan karena kolomnya itu cukup banyak ya. Mestinya harus diisi pada kolom 5, terisikan pada kolom 6. Kadang tanda-tandanya itu harusnya tanda centang, keliru dibuat tanda silang. Itu pengaruhnya jadi besar. Kalau tanda silang berarti keluarga itu bermasalah untuk pertanyaan pada kolom itu. Nah, karena itu di dalam mekanismenya tahapan keluarga dimulai dari keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar yang sangat minim seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungannya. Sehingga keluarga prasejahtera belum tentu miskin dalam pengertian biasa seperti tidak memiliki uang. Mereka mungkin saja memiliki uang tapi rentan jatuh miskin jika tidak dibantu dalam program pemberdayaan. Tim TV Pos Daya melaporkan.